Berusir halaman 3 di surat Al-Anbiya 54 sampai 56. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi allati fatara. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Pertanyaan, pada kalimat, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Kemudian yang kedua, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu, Ustaz. Jadi Ibrahim itu hidup di tengah-tengah keluarga yang musyrik. Bapaknya Ibrahim itu penyembah berhala. Di tengah kaum yang juga penyembah berhala. Ya. Maka dari itu Ibrahim dalam hal ini mendakwai ayahnya, mendakwai kaumnya. Ibrahim mengatakan kamu itu dalam kesesatan. Ya, betul-betul sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu dalam kesesatan yang nyata. Jadi kaumnya menyembah berhala, menyembah patung, dan tidak mengenal kepada Tuhan yang semestinya. Itu diterangkan kamu dalam kesesatan yang nyata. Maka diajak mengarah, meninggalkan sesembahan berhala-berhala itu untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak percaya, kaumnya itu malah kata, loh kamu itu datang dengan sungguh-sungguh, artinya yang kamu katakan itu satu kebenaran atau kamu main-main? Masa suruh ninggalkan sesembahan yang tampak jelas kelihatan, suruh nyembah yang tidak kelihatan. Nah, kalau dinyembah patung itu kan ketok wujudnya ini yang disembah. Lah terus sekarang disuruh ninggalkan semua, suruh nyembah yang tidak kelihatan. Ini jane main-main apa gojekan apa tenanan ya. Wong sesuatu yang disembah jelas tampak malah suruh ninggal. Malah suruh nyembah yang tidak kelihatan itu gimana? Jadi orang kafir untuk menerima apa yang disampaikan oleh Ibrahim itu susah. Karena sesuatu hal yang baru, sedang bapaknya Ibrahim sendiri yang menyembah itu kok malah anaknya ya menentang. Bahkan mengatakan bapaknya dan kaumnya juga dalam kesesatan yang nyata kamu. Ya. Maka Ibrahim mengatakan sebenarnya Tuhan kamu yang sebenarnya itu adalah Tuhan langit dan bumi. Ya, bukan batu itu maksudnya gitu. Tuhanmu yang sebenarnya adalah Tuhan langit yang bumi yang telah menciptakannya, menciptakan langit, bumi, menciptakan kamu semua. Itu Tuhanmu yang sebenarnya, bukan batu-batu yang tidak bisa apa-apa, itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan madorot. Oh, kamu ajak bicara aja nggak nyaut, malah mbok sembah. Kamu minta iya apa-apa coba. Sebenarnya kan dibuka akalnya itu, akalnya dibuka. Maka di situ diterangkan Tuhan langit dan bumi telah menciptakannya dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian. Artinya Ibrahim bisa memberikan suatu bukti kebenaran. Kalau yang saya sampaikan itu suatu kebenaran. Dan saya bisa menunjukkan bukti bahwa yang kamu sembah itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan madorot. Tidak bisa mengabulkan doamu, kamu minta kepada dia itu. Mendengar permohonanmu aja tidak, mendengar aja tidak. Batu. Apalagi mengabulkan permohonanmu. Coba digunakan akalnya. Saudara kalau lihat patung-patung yang ada itu pakai sarung yang itu tidak bisa sarungan sendiri tuh. Ya gitu terus.
Ku nek sarunge regete ya ora iso ngumbah dhewe kok. Ya gitu terus, kok disembah-sembah. Di zaman Nabi Ibrahim udah begitu, sesembahannya ya seperti itu. Ya, sesembahan bapaknya Nabi Ibrahim, kaumnya sesembahannya ya berhala patung-patung itu. Maka Ibrahim pernah membuktikan kebenarannya kan. Patung-patung semua dihancurkan semua. Tinggal satu yang besar saja yang disisakan. Ya, tuh, alat kalau sekarang ya kampak itu yang digunakan untuk menghancurkan patung tadi digalungkan di leher patung yang paling besar itu. Nah, suatu saat pagi harinya orang mau nyembah patung, loh kok Tuhan-Tuhannya rusak semua. Nah, disembah rusak semua. Nah, terus terjadi pembicaraan siapa. Ada yang dengar, ingat bahwa yang anti sembahan ini Ibrahim. Pak Ibrahim aja cari. Ibrahim dicari. Singkatnya Ibrahim dicari, ditanya. Siapa yang menghancurkan patung-patung ini semua? Nah, Ibrahim orangnya cerdas. Nah, kok tanya saya? Tanya aja yang membawa alat itu. Besar sendiri, tanya aja itu. Loh, dia sih mana mungkin saya tanya dia tidak bisa bicara. Tidak bisa menjawab kalau saya tanya. Nah, terus tinggal balik aja lah, kenapa? Bicara aja nggak bisa kok kamu sembah. Nah gitu, kalau berpikir, wah iya, ini gelem mikir tenan aja nih ya. Nyembah patung ya wong jak omongan era nyawa untuk disembah gitu. Nah itulah maksudnya begitu. Jadi Ibrahim itu mengajak nyembah Tuhan yang Maha Esa, agama yang lurus, dini hanifan. Tapi manusia-manusia yang ya sudah kadung menyembah patung dan sebagainya tidak semudah itu. Padahal zaman Nabi Ibrahim, zaman sekarang aja masih banyak ya orang Islam yang mengaku beragama Islam masih nyembah-nyembah begitu, masih banyak orang sekarang. Kalau itu bukan orang Islam wajar gitulah. Memang bukan orang Islam, semua orang sebenarnya mencari keselamatan, menyembah-nyembah yang dipertuhan. Maka yang dipertuhan macam-macam, ada patung, ada pohon, ada hewan, ada dewa laut, ada macam-macam lah. Nah, kalau Islam kan jelas Tuhannya itu Allah. Ya. Walam yakullahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad, itu hanya umat Islam. Sebetulnya juga Tuhan kamu semua gitu loh. Hanya kamu tidak mengerti. Maka diterangkan oleh Ibrahim, sebetulnya Tuhanmu itu Tuhan pencipta langit dan pencipta bumi dan pencipta kamu semua. Bukan patung yang kamu sembah itu. Nah itu sebenarnya, kamu menyembah Tuhan, keliru. Maka dikatakan oleh Ibrahim, kamu sebetulnya dalam kesesatan yang nyata. Bukan itu Tuhan yang kamu sembah itu. Tuhanmu yang sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan yang menciptakan kamu semua. Itu mestinya yang kamu sembah. Nah bagi mereka, lo nyembah Tuhan yang kelihatan malah dilarang, suruh nyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Memang itu mata tidak melihat, tapi hati yang melihat. Mata hati, maka yang buta kata Allah itu bukan mata di kepala ini, yang buta itu buta mata hati. Sekalipun matanya melihat apa jelas, kalau mata hatinya buta, membedakan yang benar dan salah saja nggak bisa.